Selamat petang untuk saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai kebaktian kita pada sore hari ini dan saya meminta saudara-saudari yang membawa handphone bisa mematikan handphonenya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian ini. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian ini dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Pujian pertama kita 222. Pujian 222. Ku percaya pada Yesus. Kita bangkit berdiri. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bekal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Sekali lagi kami datang, ya Bapa, dengan seluruh rasa syukur kami, karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Bagaimana kami merasakan Engkau memberkati kami di dalam tiap-tiap hari kami. Bahkan di hari ini, Engkau telah memberikan kami kesempatan istimewa untuk datang di hadirat-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami memohon Kau yang memimpin jalannya kebaktian ini dari awal sampai akhirnya, dan kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan pada malam hari ini. Dan kiranya setiap item dari kebaktian kami, Engkau juga menyertai kami sehingga kami
menjadi anak-anak-Mu yang dengan penuh perhatian fokus untuk menyembah Engkau. Kami berdoa dan bersyukur dan memohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Hai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang membawa kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, kita akan baca dari Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-27 sampai yang ke-31. Markus pasal 10, 17 sampai yang ke-31. Kita akan baca secara bertanggapan ayat-ayat ini. Saya akan baca ayat ke-17, mohon ditanggapi dengan ayat selanjutnya, dan kita akan membaca di 3 ayat terakhir bersama-sama. Saya akan memulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa muda." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia jadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab orang-orang tanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Untuk manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian untuk Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin." Petrus kepada Yesus,
kami ini telah meninggalkan Engkau segala sesuatu dan mengikut Engkau. Sama-sama jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau datangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang membaca, merenungkan, melakukan, dan mewartakan firman-Nya. Sebagai respon kita akan menyanyikan 209, Pujian 209, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh saat susah dan berkesah, ya selalu menghiburku, sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, saat datang kepadanya, berkat-Nya diberi, surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah, saya segarkan, ya tambahkan, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku, takkan aku menyangkalnya, percaya padanya, bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia, kemanapun selalu serta sobatku. Yesus segala-galanya, selalu yang ku rindu, ku bersandar kepadanya sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya ku bahagia, hidup kekal ku mengenal sobatku. Selanjutnya mari kita menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan bisa kita lihat di kotak. Dari Markus 10 ayat 27. Markus 10 ayat 27 kita akan menghafal 3 kali. Kali ketiga kita akan berusaha menghafalnya tanpa melihat.
1, 2, 3. Markus pasal 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, untuk manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian untuk Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Markus pasal 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, untuk manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian untuk Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin untuk Allah. Kita ambil waktu sejenak untuk menghafalkan ayat ini. Coba ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, untuk manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian untuk Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Oke. Semoga kita bisa menghafalkan ayat ini yang menjadikannya kekuatan untuk kita. Kita akan melihat warta gereja. Pertama, lihat dan tolong perhatikan jadwal pelayanan yang ada agar kita bisa mempersiapkan diri kita. Warta gerejanya, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek untuk saudara-saudari yang bersuku Tionghoa. Semoga saat kita berkunjung ke rumah keluarga kita, saudara, kerabat, atau teman kita bisa memberitakan Injilnya kepada mereka. Yang kedua, gereja akan mengadakan piknik pada 22 Maret. Nah, itu tanggal merah. Dan piknik ini akan dilaksanakan dengan biaya satu orang 150.000. Ini sudah termasuk tiket masuk dan transportasi. Mari doakan, ajak kawan atau saudara, dan juga persiapkan diri kita dananya. Dan jika ingin mendaftar bisa menghubungi saya supaya bisa didaftarkan. Terakhir, apakah ada yang pertama kali hadir? Oke. Nanti saja ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam bentuk persembahan. Karena saudari Arika berhalangan untuk datang, jadi saya meminta saudari Derin untuk membawa kantong persembahan. Kita akan menyanyikan pujian 325. Raja penguasa, namun di
dan puaskan jantungnya. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Tuhan lebih indah, lebih manis dari bunga baku ataupun madu. Jiwa dahagaku hampirinya, penyertaannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, Bapa sumber dari berkat kami, dan segala berkat yang Engkau telah sediakan, yang kami rasakan, semua itulah yang kami syukuri. Kami juga bersyukur Bapa untuk kesempatan yang indah untuk memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau yang terima persembahan kami dan kiranya Engkau yang memakainya, sehingga namamu dimuliakan dan gerejamu bertumbuh dan diperbesar sesuai dengan rencanamu melalui uang ini. Dan kiranya Engkau sesuai firman-Mu memberkati setiap kami yang telah memberikan persembahan ini dengan rela dan dengan penuh sukacita. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Untuk anak-anak sekolah minggu bisa menuju ruang sekolah minggu untuk bersekolah minggu. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan dengan tema marilah kita menjadi hamba Allah bukan mamon. Kepada hambanya waktu dan tempat dipersilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang. Mari kita membuka satu ayat dari Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. 6 ayat 24. Tiga, dua, satu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami, menyelamatkan kami melalui Putramu Tuhan Yesus. Pada saat ini kami telah diberi kesempatan untuk berkebaktian matahari terbenam. Kami mengucap syukur untuk pujian yang sudah kami naikkan, firman-Mu yang sudah kami baca dan hafalkan, bahkan persembahan yang sudah kami sampaikan. Sekarang kami mau belajar dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat memahaminya dan kami dapat menjadi murid Yesus yang menjadi pelajar dan pelaku dan pewarta firman. Ya Bapa, kami sadar kami orang berdosa. Dengan darah Yesus hapuskanlah semua pelanggaran kami, supaya Roh-Mu yang kudus menolongi kami agar kami dapat mengasihi Engkau, bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, tadi kita sudah membaca di dalam Injil Markus ya, dalam pasal 10 dari ayat 17 sampai 31. Tapi kita hanya akan membahas dari ayat 17 sampai 27. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus ya sedang berangkat ya menuju Yerusalem. Yesus dia menuju Yerusalem untuk mati untuk dosa-dosa semua manusia. Ini adalah backgroundnya ya. Di tengah perjalanan datanglah seorang, di sini dari Injil Tuhan Yesus ya, perikop yang ke-158, dia disebut seorang pemimpin ya dari Injil Lukas pasal 18. Jadi seorang yang datang di hadapan Yesus bukan orang biasa. Dia boleh dikatakan sudah mencapai apa yang dicita-citakan secara duniawi. Dia dikatakan di sini masih muda. Ya, kalau kita lihat dari Injil Matius, ya, Markus, Lukas, ya, Matius 19, tadi Markus 10, Lukas 18. Dia masih muda, tapi sudah jadi pemimpin. Ini jarang sekali terjadi ya, masih muda jadi pemimpin. Kalau kita lihat di Indonesia yang masih muda menjadi pemimpin, dalam pikiran saya itu adalah wali kota Solo ya, yaitu putranya presiden. Dia masih muda, tapi sudah jadi pemimpin. Kemudian dikatakan oleh Alkitab, dia juga orang kaya. Ingat ya, dia punya uang, dia punya kuasa. Dan sekarang kita lihat, dia datang berlari-lari mendapatkan Yesus. Ini luar biasa. Dia mau mencari Yesus yang pada saat itu melintas tempat tinggalnya. Kalau dia tidak datang mencari Yesus dengan tergesa-gesa, dengan berlari-lari, dia takut dia tidak bisa bertemu dengan Yesus. Perbuatannya sangat baik ya, pemimpin yang baik, dia pengusaha yang baik ya, dia mengambil kesempatan dengan baik. Dan juga dia punya sikap yang baik. Waktu dia datang di hadapan Yesus, dia berlutut di hadapan Yesus. Ini sikapnya juga baik, karena dia tahu dia pemimpin, tapi Yesus itu lebih tinggi daripada dirinya. Nah, banyak kesempatan di Alkitab kalau kita lihat, orang datang kepada Yesus, mereka bertanya pada Yesus, khususnya orang Farisi, mereka punya sikap yang tidak sopan kepada Yesus. Mereka bertanya bukan ingin yang mendapatkan pertolongan Yesus melalui jawaban Yesus, tetapi mereka bertanya untuk menjatuhkan Yesus. Contohnya ya, dalam Injil Tuhan Yesus. Coba kita buka Lukas 10 ya. Kita lihat, kita bandingkan ya orang ini. Lukas 10 ayat 25. Jadi ini merupakan sikap yang baik, yang patut kita teladani waktu kita datang ya ke kebaktian. Ayat 25 Lukas 10. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Kamu lihat ya, dia berdiri untuk mencoba Yesus. Jadi dia tidak datang berlutut. Berlutut itu artinya
dengan lutut menyentuh tanah, muka menyentuh tanah, katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kamu lihat ya, pertanyaannya sama. Orang yang belajar Taurat, ya, belajar Taurat, tentu dia pemimpin agama, ya. Tapi di sini dikatakan dia pemimpin, tapi tidak sebut apakah dia pemimpin agama. Tapi dia masih muda. Dia datang dan dia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dia sudah punya jabatan, dia sudah punya kekayaan, tetapi dia merasa bahwa jabatannya, kekayaannya tidak membawa kebahagiaan yang sempurna untuk kehidupannya. Kita menjadi orang miskin sudah punya pengalaman, saya percaya, ya. Tetapi kita menjadi orang kaya, di dalam gereja dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak banyak orang yang punya kedudukan tinggi, ya. Dalam gereja tidak banyak orang yang punya harta. Nah, kalau kita lihat di sini, dia sudah punya harta. Bagaimana ya rasanya punya harta? Punya harta itu artinya dia banyak uangnya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh banyak usaha agrikulturnya. Mungkin dia banyak ladangnya, ya, banyak ternaknya, ya, seperti Ayub. Dan juga kita lihat dia tahu semua itu tidak membawa kepuasan untuk kehidupannya. Jadi dia datang pada Yesus, dia bertanya, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi pertanyaannya sama, apa yang harus aku perbuat? Seperti yang tadi kita baca dalam Lukas pasal yang ke-10, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini suatu pandangan hidup yang sudah dipercayai oleh sebagian besar orang Yahudi, bahwa mereka bisa berbuat sesuai dengan hukum Taurat dan mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kalau kita lihat pada saat Tuhan Yesus, ya, memperingati murid-muridnya yang tidak membawa roti yang banyak, hanya satu buah, Yesus berkata pada murid-muridnya, "Waspadalah, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi." Nah, inilah ragi orang Farisi. Orang Farisi itu punya pengajaran kalau perjanjian lama, Taurat, itu dilaksanakan oleh orang Yahudi, maka mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal adalah kata yang penting dalam hidup manusia. Tidak banyak orang, ya, yang punya cita-cita punya hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukan hanya, ya, terjadi di masyarakat Yahudi, tetapi ada juga terjadi di masyarakat yang bukan Yahudi. Merupakan catatan sejarah yang diingat oleh banyak orang. Ada satu kaisar yang terkenal sekali di Tiongkok. Dia berkuasa pada saat tahun 200-an sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Dia menjadi kaisar yang terkenal sekali di sejarah Tiongkok. Kalau orang belajar sejarah Tiongkok pasti tahu namanya. Nama kaisar inilah Qin Shi Huang, ya. Qin Shi Huang, dia yang menciptakan dinasti Qin. Nah, Qin Shi Huang ini kenapa terkenal? Karena waktu dia jadi kaisar umurnya hanya 13 tahun loh. Tetapi waktu dia sudah besar, dia berhasil membuat seluruh Tiongkok, ya, bukan hanya Tiongkok zaman sekarang, itu sampai di Vietnam, ya, wilayahnya itu tidak lagi berperang. Dia satukan semua kerajaan Tiongkok, dia buat, ya, sistem hukumnya satu, ya, sistem pembayarannya satu. Ini Kaisar Qin Shi Huang. Dia masih muda, tetapi dia tahu satu saat dia akan mati. Sebelum dia tua, sebelum dia mati, dia memerintahkan loh pasukannya, orang-orang cendekiawannya, untuk pergi ke seluruh dunia mencari obat, sehingga kalau dia makan obat itu, dia tidak akan mati. Itu Qin Shi Huang, 200 tahun sebelum Yesus. Nah, suatu saat ada nasihat yang datang kepada dia. Kalau kamu mau hidup panjang umur,
Ya, kalau orang zaman dulu ketemu raja harus bilang wansi, wansi, wansi. Artinya hidup kamu panjang. Diberi ya tahu pada kaisar ini, kamu harus konsumsi merkuri. Ya, tahu ya merkuri ya. Merkuri itu yang kita lihat di termometer kan. Nah, merkuri ini sangat berbahaya karena dipakai untuk ya proses pembuatan emas. Ya, waktu orang mendapatkan emas, untuk menyimpan emas itu ditaruh merkuri ya. Nah, padahal merkuri itu adalah racun. Sehingga kaisar ini dia percaya bahwa dengan minum merkuri dia akan panjang umur. Padahal minum merkuri justru membuat dia pendek umur. Nah, sebelum dia mati, apa yang terjadi? Dia itu minum merkuri dicampur dengan sayurnya, dengan menu yang dia minum, sehingga dia menjadi orang yang berhalusinasi. Itu kaisar ini. Kalian tahu nggak? Dia ingin panjang umur, justru dia pendek umur, dan dia akhirnya mati sebelum berusia 50 tahun. Ya, peristiwa ini tercatat dalam sejarah Tiongkok, dan apa yang masih kita dapat lihat? Satu prestasi dari Raja Qin Shi Huang, tembok Cina yang dia bangun. Ya, kalau kita lihat ya di Tiongkok itu ada tembok raksasa di sebelah utara, perbatasan utara, itu panjangnya 20.000 kilometer. Sungai Kapuas hanya 10.000 kilometer. Ini 20.000 kilometer loh. Zaman itu bisa membangun tembok yang begitu panjang. Tapi dia mati karena obsesinya, mau hidup panjang umur. Justru menjadi pendek umur. Nah, sekarang kita lihat hidup yang kekal. Kenapa ya ada namanya hidup kekal? Hidup yang tidak akan mati. Kenapa? Nah, karena Allah yang mengasihi kita, yang menciptakan kita, itu Allah yang kekal. Kalau Allah itu kekal, dia menciptakan ciptaannya, pasti ada yang kekal, yang tidak akan berakhir. Apa saja ciptaan Allah yang tidak akan berakhir? Apa saja ciptaan Allah yang akan berakhir? Nah, kalau kita lihat Alkitab, ciptaan Allah yang akan berakhir, ya seperti binatang, kalau kita sembelih, dia mati, dia tidak ada lagi. Ya kan? Kalau binatang kita sembelih, dia masih ada, wah, siapa yang berani makan binatang kan? Ya, pasti ada sesuatu ya, kita nggak berani makan. Nah, kenapa orang tidak bisa makan manusia? Karena manusia kekal. Ya, dalam situasi apapun tidak ada, kita lihat ya, manusia makan manusia. Kalau manusia makan manusia itu manusia habis loh. Ya kan? Nggak ada. Itu hanya terjadi di masa peperangan saja. Nah, kita lihat di sini, hidup yang kekal itu asalnya dari Allah yang kekal. Dia menciptakan ya, kehidupan ini, ada yang sementara, ada yang kekal. Yang kekal adalah dua ciptaannya, yaitu roh-roh, yaitu malaikat-malaikat itu kekal. Kemudian manusia juga diciptakan secara kekal. Nah, walaupun kalau kita melihat kematian itu terus terjadi setiap hari. Ya, setiap hari itu begitu banyak orang mati loh. Bahkan setiap detik ada orang yang mati di muka bumi ini. Nah, kenapa manusia mati? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, karena Allah sudah berpesan pada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu pasti mati. Dan Adam mati, dan beberapa keturunan setelah Adam itu 1000 tahun umur mereka, hampir ya, baru mereka mati. Nah, tetapi Alkitab katakan manusia itu punya roh, kamu dan saya ini punya roh. Roh ini adalah roh yang kekal, yang tidak akan binasa. Nah, makanya orang Farisi di sini yang mengajarkan kalau mau dapat hidup yang kekal, di tangan kita itu sudah ada perjanjian lama. Tinggal kamu jalankan, kamu hafalkan, dan kamu bisa memperoleh hidup yang kekal. Itulah ya pandangan hidup orang di Israel di zamannya Yesus yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, waktu dia bertanya demikian, Yesus ya memberikan apa? Responnya. Responnya, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Artinya begini loh. Manusia itu kebaikannya
itu subjektif. Ya bahkan dikatakan Alkitab ya, perbuatan manusia yang baik itu seperti kain kotor. Nah, kebaikan itu hanya datang ya secara sempurna dari Allah saja. Artinya begini loh, kalau kamu mengatakan saya baik karena tidak ada manusia yang baik, saya ini adalah Allah di hadapan kamu. Dan orang tuh tidak membantah ya bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kenapa begitu? Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dia berkata ini baik. Hari pertama, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam. Hari keenam dia katakan bahkan ya semua ini amat baik. Ya, tidak ada yang tidak baik dari ciptaan Allah sebelum jatuh dalam dosa. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, dunia ini itu kebaikannya adalah di muka bumi ini antara manusia dengan manusia tuh secara subjektif saja. Ya, kita berbuat baik biasanya ada motifnya kan? Itu manusia ya, ada motifnya. Misalnya kamu berbuat baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, motif kamu ingin dapatkan satu pencapaian nilai yang baik. Selalu ada motifnya. Jadi manusia sekarang kebaikannya itu bersifat subjektif. Nah, hanya Allah saja kalau dia ya berbuat baik, dia tidak menuntut kita ya membayar kebaikannya. Itu Allah. Dia berikan kepada kita secara gratis. Nah, contohnya matahari, dia berikan gratis kepada manusia. Udara dia berikan secara gratis pada manusia. Itu adalah Allah. Kalau yang lain-lain, kalau dia memberikan kebaikan pada manusia, itu pasti ada tujuannya. Seperti misalnya pemerintah yang memberikan bantuan tunai, uang ya kepada rakyat. Nah, tentunya mereka ingin pada pemilu berikutnya yang mereka dipilih. Ya, kenapa misalnya tiba-tiba ya jalan di gang ada aspalnya? Kenapa orang berbuat baik? Yang berbuat baik itu mau nanti kamu coblos dia bisa jadi anggota DPR. Biasanya begitu manusia. Ya, perbuatan baiknya ada apa? Ada satu pamrihnya. Nah, Yesus mengatakan hanya Allah saja yang baik, ya, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, kemudian Yesus lanjutkan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ini penting loh. Yesus tahu ya, berbuat apa menurut dia bisa masuk kerajaan sorga. Yesus tahu loh, karena dia maha tahu. Dia mau bertanya pada Yesus, dia sudah tahu jawaban Yesus tuh seperti ini. Kamu lihat ya, dia sebenarnya ingin ya, Yesus mengkonfirmasi, kamu sudah lakukan A, B, C, dan D, ya kamu sekarang sudah berhak ya dapat ijazah dari saya Yesus, nanti kamu bisa masuk surga. Dia punya pengharapan seperti itu. Ya, dia pede sekali di hadapan Yesus. Nah, Yesus berkata pada dia, perintah dari Allah adalah seperti ini. Kamu kalau lihat di sini sangat spesifik ya. Yesus tidak menyebut 10 hukum secara lengkap. Dia hanya menyebut ya hukum ke-6 sampai hukum ke-10 ya dan hukum ke-5. Tapi dibalik ya, dia tidak sebut hukum ke-5 dulu, tapi dia sebut hukum ke-6, jangan membunuh. Itu hukum ke-6 kan? Betul enggak? Kita sebagai orang Kristen harus hafal 10 hukum ya. Yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. One God. Yang kedua, no idols. Jangan membuat patung dan menyembah patung. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Harus hafal ya. Yang keempat, ingatlah dan hormatilah hari Sabat. Ya, harinya Sabat, hari sekarang ya orang Kristen hari Minggu. Kemudian yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di muka bumi. Satu-satunya perintah yang ada janjinya. Hukum kelima. Nah, hukum keenam, kalau kamu lihat ya, jangan membunuh. Itu yang bersifat horizontal. Jangan mencabut nyawa orang. Ingat ya, yang setelah itu jangan berzina. Ya. Kalau membunuh jangan merampas nyawa orang, kalau berzina jangan merampas suami orang atau istri orang. Setelah itu jangan kamu mencuri, jangan mengambil harta orang, jangan menjadi saksi dusta,
Nah, ini kan hukum yang keberapa itu? Jangan menjadi saksi dusta. Kesembilan, jangan mengurangi hak orang. Kemudian hukum kelima, nah baru Yesus balik ya, hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita lihat di sini semuanya itu adalah tentang hubungan manusia dengan manusia. Yesus tidak menyinggung ya hukum yang pertama sampai hukum keempat. Tapi yang dia singgung adalah hukum kelima ya sampai hukum ke-10. Nah, Yesus berkata demikian dan orang itu menjawab kepada Yesus ayat 20, "Guru, semuanya itu sudah kuturuti sejak masa mudaku." Luar biasa ya jawabannya ya. Sejak dia masih kecil, dia sudah menjalankan ya, 10 perintah Allah menurut dia. Dan juga menurut ya orang-orang yang datang bersama dia. Saya percaya ya, pemimpin kalau pergi, dia nggak mungkin pergi sendirian. Betul nggak? Dia ada pengikut kan? Tentu dia datang, ada pengikutnya datang kepada dia. Dan semua supporternya itu setuju. Oh ya betul, Tuhan Yesus. Ya, apa yang tadi dibilang oleh pemimpin kami ini, betul, dia sudah lakukan. Dan mereka semua berharap Yesus langsung ya mau memberikan dia satu konfirmasi. Betul, ya kamu sudah lakukan dan sekarang saya konfirmasi dengan kamu sudah bisa mendapatkan hidup yang kekal. Itu pengharapannya sampai saat itu. Ya. Karena dia mengatakan dia bisa melakukannya. Ayat 21 ini satu kejutan yang terjadi. Ya, kejutan. Apa kejutannya? Tetapi Yesus memandang dia. Ya. Yesus itu Maha tahu, dia melihat ya orang itu dengan face to face, dan dikatakan oleh Alkitab, Yesus menaruh kasih kepada dia. Yesus tidak marah sama dia, tapi Yesus memandang dia dengan ekspresi kasih. Ya, jarang ya kita melihat peristiwa seperti itu ya. Bertemu dengan Yesus saja adalah peristiwa yang langka. Dan sekarang Yesus memandang dia dan Yesus mengungkapkan bahwa dia mengasihi anak muda itu sebelum Yesus buka mulut lagi loh. Apa yang Yesus katakan? Lalu Yesus ya berkata kepadanya, dipandang dulu ada ekspresi kasihnya. Yesus bilang hanya satu yang kurang dari engkau. Yesus bilang begini loh, kamu hampir dapat nilai 100, tapi sekarang nilai kamu 99. Sudah hampir, tapi masih sedikit kurangnya. Apa kurangnya? Yesus bilang, pergilah dari depanku, kemudian jualah semua yang kamu miliki, kemudian berikanlah itu kepada orang miskin. Wah, kita nggak tahu berapa banyak hartanya ya. Dia masih muda, dia pemimpin, dia kaya. Sekarang Yesus suruh dia jual semua loh. Kalau zaman sekarang orang kaya, kekayaannya dikatakan oleh wartawan tidak habis 7 keturunan. Itu orang kaya ya. Orang kaya biasanya dia punya uang melebihi apa yang dia perlukan. Tetapi nanti kita akan belajar sebenarnya kekayaan itu untuk orang Kristen itu sebenarnya manfaatnya apa? Nah, kalau untuk orang yang tidak percaya, mereka kaya, mereka ingin menjadi lebih kaya. Ya, nggak ada orang yang sudah kaya, dia merasa puas dengan posisinya di kekayaan dia sekarang ini. Nggak mungkin. Dia selalu ingin uang yang ada di tangannya, dia investasikan. Ya, supaya uangnya itu menghasilkan lebih banyak hasil dibandingkan dia taruh di bank. Ya, kenapa orang buka toko? Kenapa orang buka pabrik? Karena kalau membuka toko, membuka pabrik, dia punya keuntungan bisa katakanlah 50%, 20%. Kalau taruh di bank berapa persen Michael? Bunganya sekarang 4%. Ya, mana ada pengusaha mau uangnya taruh di bank? Gak mau dia. Pasti dia mencari celah-celah investasi. Ya seperti negara Singapura. Mengapa mereka begitu kaya? Mereka punya banyak uang, dia pergi ke luar negeri loh, dia invest. Contohnya, ya, Telkomsel yang kita pakai. Itu berapa persen sahamnya itu miliknya perusahaan Singapura. Jadi mereka mau ya investasi.
Jadi disuruh jual semua uangnya, semua hartanya, dan berikan pada orang-orang miskin. Nah, Tuhan Yesus selalu menjawab pertanyaan manusia dengan firman Tuhan. Ini kuncinya ya. Orang tuh tanya pada dia tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal, dia buka ya 10 hukum. Nah, Tuhan Yesus selalu ya dengan firman-Nya. Kemudian setelah orang itu mengatakan dia sudah melakukannya, Yesus bilang, ada satu yang kurang, kekurangan kamu, seluruh hartamu kamu jual, kamu beri pada orang miskin. Nah, kenapa ada orang miskin? Orang miskin itu biasanya karena mereka tidak punya pendapatan untuk hidup mereka di hari itu. Biasanya begitu. Sehingga mereka perlu dibantu oleh orang yang punya pendapatan supaya mereka bisa bertahan hidup. Itu orang miskin loh. Nah, tetapi di dunia zaman sekarang banyak orang miskin karena background sosialnya yang parah. Ada penelitian di Jakarta bahwa orang miskin di Jakarta, kalau mereka itu ya tetap hidup di lingkungan itu, dalam 3-4 generasi mereka tetap miskin. Kenapa? Karena mereka miskin, tidak bisa sekolah dengan sekolah yang baik, ya. Mereka tidak bisa ya menikmati pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Sehingga mereka hanya ya tamat ya, sekolah tertentu dan akhirnya mereka jadi ya pegawai rendahan atau jadi buruh. Nah, bahkan sekarang lebih parah lagi di dunia, banyak orang yang orang tuanya bercerai, single parent. Kamu bayangkan ya, kalau single parent harus menghidupi banyak anak, bagaimana anaknya bisa berhasil? Nah, dunia ini semakin parah ya, khususnya di kota-kota besar ya. Kehidupan itu makin hari makin berat. Nah, Yesus berkata, orang miskin itu dalam perjanjian lama itu menjadi tugas dari orang Israel untuk dibantu. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama disebutkan ada 5 kelompok orang yang harus dibantu oleh orang yang punya uang. 1, anak yatim. Ya, Yesus peduli nggak dengan anak yatim? Ya. Jadi orang naim yang mati, yatim, dia bangkitkan. Kemudian janda. Anak yatim ini mati, ibunya juga janda. Nah, berarti Yesus menolong kedua-duanya, baik yatim maupun janda. Nah, orang miskin. Nah, orang miskin ini waktu Yesus ya diurapi dengan minyak narwastu yang mahal, murid-muridnya khususnya Yudas bilang minyak itu dijual saja 300 dinar. Ya, kalau sekarang 300 dinar itu setara dengan 10 bulan gaji. Kalau UMR-nya 2 juta, itu 10 bulan kan 20 juta. Boleh diberikan pada orang miskin. Yesus bilang ya, pengurapannya untuk persiapan penguburan aku. Dan orang miskin itu selalu ada pada kamu. Ya, selalu ada pada kamu. Jadi orang percaya kalau diberi uang ya, uang itu bukan untuk kita saja, tapi dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu yang dulu mencuri, jangan mencuri lagi, tapi bekerja dengan tangan kamu, dijanjikan oleh Tuhan loh. Kalau kamu bekerja dengan tangan kamu, kamu punya hasil, bukan hanya dapat ya kamu pakai, tetapi kamu punya kelebihan sehingga bisa membantu orang yang miskin. Itu kata-kata Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus. Nah, sekarang kita lihat ya. Dalam perjanjian lama, yatim perlu dibantu, janda perlu dibantu, orang miskin perlu dibantu, orang asing perlu dibantu. Kemudian yang terakhir, suku Lewi. Kalau suku Lewi kan sekarang itu seperti para hamba Tuhan yang tidak mempunyai pekerjaan ya, di luar gereja. Jadi mereka hidup dari persembahan. Itu perlu dibantu. Nah, Yesus berkata demikian, jualah semua hartamu, berikanlah kepada orang miskin. Dan Yesus tidak hanya memerintahkan, tapi dia juga memberikan janji. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Ini penting ya. Banyak orang tidak tahu bedanya harta dunia dengan harta di surga. Harta di dunia pasti ada hukum depresiasinya, betul nggak? Yang belajar akunting.
Ada depresiasi, tangguh. Kemudian uang ada devaluasinya. Ya kan? Khususnya rupiah kan? Nilainya melemah-melemah. Nah, kamu tahu nggak hukum ekonomi dunia itu apa? Dengan bunga kan? Dengan apa? Bunga. Nah, bunga itu katakanlah tadi 4% yang dikatakan oleh banker ini Michael, 4%. Ya, tinggi ya dibandingkan luar negeri, lebih tinggi. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya baca satu buku loh. Itu yang membuat saya shock. Kenapa? Karena waktu kecil saya terhitung berasal dari keluarga miskin. Nah, saking miskinnya tidak punya uang untuk beli lauk, kalau punya sayur tidak punya minyak untuk masak sayur, kalau tidak punya minyak direbus saja. Kamu bayangkan. Kemudian tidak punya lauk, kalau mau lauk harus mancing di sungai baru dapat ikan. Miskin nggak itu? Ya, jadi kalau makan daging ular pun terasa enak karena miskin. Ya, pernah dalam Imlek loh, bapak saya diundang oleh majelis gereja yang bernama Asang. Saking enaknya makan Imlek, kenyang betul sampai saya nggak bisa berdiri karena miskin. Kenapa? Miskin, nggak pernah makan enak seperti. Tetapi waktu saya bekerja dengan orang yang paling kaya di Indonesia bahkan di dunia. Uangnya ya bukan hanya miliaran tapi triliunan loh. Tadi saya coba hitungnya. Hutangnya aja ada 180 triliun waktu itu. Dan waktu saya bekerja di Malaysia, kami ya meminjam uang di bank-bank Malaysia 1 triliun. Ya, 1 triliun. Begitu banyak uangnya. Ya. Bahkan di saat krisis ekonomi 98, majikan saya itu punya uang 3 miliar dolar. Ada sekitar kalau 3 dikali 15.000 sekarang ada 45 triliun di tangan. Ya, satu gedung ini ya nggak bisa muat uangnya. Saking banyaknya uang. Ingat ya, dan satu putranya kalau dia jajan di jalan ya, dia beli sate. Setelah makan sate, dia tanya berapa harga satenya? 200.000. Kau 200.000 bisa hidup? Dia kasih 10 juta. Wah, dia bayar 10 juta loh kepada tukang sate. Nah, saking banyaknya uang tuh nggak jadi masalah. Tapi waktu saya baca artikel ini, ya ditulis oleh ahli ekonomi, nanti coba hitung ya. Mudah-mudahan HP-nya bisa hitung. Kalau nggak bisa hitung, pakai Excel di rumah. Pakai apa? Excel ya. Di sini ada yang belajar ekonomi. Ya, bunga bank. Ini ya. Rumusnya ya. 1 tambah bunga kali kita taruh uang kita di bank berapa tahun. Ya, bunga berbunga ya. Ingat ya. 1 tambah 4%. Ya, saya masukkan bunga banknya. Kali pangkat N. Ini ya. Kalau kamu punya 1 rupiah, dibungakan 4%, simpan di banknya Michael, bunga 4%, tahunnya sekarang ya, tahunnya, coba nanti kamu taruh tahunnya 2000. Berapa nolnya? Kasih tahu saya. Keluar gak nolnya nih dari banker kita Michael? Berapa nolnya? Kamu punya $1, banknya mau terima di zaman Yesus 4%, kamu taruh di situ. Berapa nolnya? Saya jamin ya, hitungannya itu lebih besar uangnya daripada Bill Gates. Kalau dibungakan 2000 tahun. Berapa? 2000 tahun. Sejarah manusia sebelum Yesus 4000 tahun, sekarang sudah 2000 tahun, 6000 tahun, kamu masukkan di situ 6000 tahun. Kalau sekarang kamu bungakan dengan bunga tak terhingga. Ingat ya, inilah nilai waktu sementara dengan 2000 tahun loh, belum disebut kekal loh. Nah, harta di surga, Yesus katakan tadi dalam Matius 6, ngengat dan karat
merusakkannya, pencuri tidak membongkar dan tidak mencurinya. Marilah kita simpan harta di sorga. Yesus itu tidak bilang, oh harta kamu jual, kasih orang miskin. Terus kamu bangkrut. Berapa nolnya? Kehitung nggak? Nah, nanti di Excel ya kamu bisa hitung ya. Dijamin lebih kaya daripada Bill Gates. Kalau kamu punya $1, kamu bungakan sejak zaman Yesus sampai sekarang. Ya. Jadi Yesus katakan, jual semuanya, beri pada orang miskin, maka engkau akan mendapatkan harta di surga. Ini yang banyak kita tidak paham, bahwa kalau kita mau harta di surga, itu kita harus bekerja untuk Tuhan. Nah, pekerjaan pertama di sini Yesus bilang, kamu harus tinggalkan harta yang mengikat kamu, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Jadi bukan berarti orang kalau menjual semua hartanya, memberikan kepada orang miskin, dia bisa masuk surga. Enggak loh. Yesus mengatakan setelah kamu jual semuanya, kamu kembali kepada aku dan kamu ikut aku. Nah, mengikut Yesus di situ dia sudah bilang sama dia adalah Allah, dan Yesus kalau kita mau ikut dia di sini, kita sekarang berada dalam kehidupan yang paling pasti loh. Ya, walaupun dia hartanya semuanya habis, tapi dia bersama Tuhan Yesus yang memiliki langit, bumi, dan segala-galanya. Ya kan? Apa artinya misalnya dia punya harta 10 rumah dia jual, ya. Dia ikut dengan Yesus yang memiliki seluruh dunia. Tentu lebih untung, bukan? Tapi apa yang terjadi dengan dia? Mendengar perkataan itu, dia menjadi kecewa. Ya, kenapa? Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini yang menjadi suatu kendala. Dia tidak mau meninggalkan apa yang berada dalam sentral kehidupannya, yaitu hartanya. Tadi dikatakan tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mamon. Nah, kemudian kita lihat dalam ayat 25 sampai 27 yang terakhir, Yesus kemudian memandang murid-muridnya yang ada di sekitarnya dan berkata kepadanya, alangkah sukarnya orang yang kaya, yang beruang, masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengarkan perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini ada dua hal orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah, kemudian orang yang tidak kaya pun sukar masuk dalam kerajaan Allah. Dan Yesus lanjutkan, lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita lihat onta itu binatang yang besar sekali. Kalau jarum itu lubang yang paling kecil boleh dikatakan paling kecil. Nah, ada dua pendapat yang tidak betul Mereka katakan begini di Yerusalem itu ada pintu gerbang besar. Kalau pintu gerbangnya terbuka, onta bisa masuk, tapi pintu gerbangnya tertutup, itu ada pintu kecil Nah, pintunya kecil, saking kecilnya ontanya harus nunduk, dan ontanya bebannya dilepaskan, baru ontanya dengan bungku jalan masuk. Nah, itu disebut lubang lubang jarum pintu lubang jarum, bukan Yang kedua, ada orang mengatakan ini lubang jarum, onta itu seperti anyaman tali begini karena bulu onta dibuat jadi tali kan. Nah, kalau anyaman tali dari bulu onta tentu nggak bisa masuk ke lubang jarum, nggak bisa karena lubang jarumnya kecil. Tetapi kalau dilepaskan satu, dia bisa masuk. Itu juga kemungkinan penafsiran yang kedua yang tidak betul. Nah, sebenarnya yang betul seperti apa? Orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah itu bukan karena kamu bekerja, saya bekerja, bukan. Apa yang terjadi? Orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah karena Allah bekerja di dalam diri kita. Nah, apa yang kita lihat berikutnya dikatakan oleh murid-muridnya menjadi gempar dan berkata kepadanya, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, untuk manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian untuk Allah, sebab segala sesuatu
adalah mungkin untuk Allah. Ini adalah pernyataan penutup dari Yesus ya, sebelum nanti dia ya, berinteraksi lagi dengan muridnya. Jadi begini ya, kalau kita bisa diselamatkan, itu semata-mata pekerjaan Tuhan loh. Bukan kita berbuat sesuatu dan kita diselamatkan, bukan. Sama sekali tidak ada peran kita untuk ya, diselamatkan kalau kita melakukan sesuatu. Karya Allah lah yang membuat kita diselamatkan. Ada satu ilustrasi begini ya. Zaman dulu ya, kalau kita ingat ya, itu jam dindingnya kan besar, betul nggak? Pernah punya jam dinding besar nggak? Ya, kalau kita lihat ya, jam dindingnya itu spare part-nya itu besar-besar. Ya, itu di sebelum abad yang ke-16 itu jam dindingnya besar. Biasanya jam itu hanya ada diletakkan di rumah ataupun di menara gereja. Zaman dulu ya, itu rodanya besar-besar ya, berputar begitu. Tetapi setelah reformasi di Swiss, mereka membuat ya jam yang kecil. Jam yang kecil ya. Sehingga jam-jam ini partnya kecil. Sehingga apa yang dulu dipandang mustahil ya, suatu yang besar bisa dibuat jadi kecil. Dan juga manusia seperti itu. Bagaimana orang yang kaya bisa lepas ya dari ikatan hartanya, itu kalau Roh Kudus bekerja dalam lubuk jantungnya. Menyadarkan dia loh bahwa dia kekayaannya itu adalah sementara. Ya seperti Sakyus. Ketika Yesus datang ke rumah dia, dengan serta-merta dia bilang, aku jual separuh hartaku dan aku berikan pada orang miskin. Dan dia bilang kalau ada orang datang, ya pernah aku tipu, dia masih punya separuh harta loh untuk membayar dia 4 kali lipat. Kenapa dia gak jual semua kasih orang miskin? Kalau dia jual semua, orang datang cari dia gimana? Dia mau ganti kan gak bisa. Dia jual separuh. Jadi perubahan itu terjadi, Allah yang bekerja. Begitu Allah bekerja dalam diri orang itu, apa yang dulu dia pandang berharga adalah tidak berharga. Yang paling berharga adalah Tuhan Yesus. Nah, anak muda ini ya, setelah dia pergi dari Yesus, kita tidak tahu cerita berikutnya. Apakah setelah Yesus mati, bangkit, menampakkan diri, naik ke sorga, akhirnya dia percaya, kita nggak tahu. Tapi pada saat ini yang menghalangi dia adalah hartanya. Kenapa? Banyak orang ya dihalangi karena apa? Dia takut percaya Yesus. Karena dengan percaya Yesus dia akan disingkirkan oleh ya, penguasa. Yang kedua, orang percaya Yesus dia takut karena apa? Dia khawatir kalau percaya Yesus ya, saya nanti ya hidupnya nggak akan bisa cukup dan sebagainya. Yang berikutnya dikatakan Yesus dalam Matius pasal 6 yang tadi kita baca, dia khawatir karena kekayaan dunia. Ya, jadi di sini kita lihat ya, orang ini akhirnya dia meninggalkan Yesus dengan wajah yang sedih. Nah, minggu berikutnya kalau Tuhan izinkan kita akan belajar ya, apa yang menjadi upah ya kalau orang sampai meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Ya, seperti Petrus dan kawan-kawan, mereka meninggalkan profesi mereka sebagai nelayan dan mereka mengikut Yesus. Yesus sebenarnya inginnya orang ini menjadi murid dia seperti Petrus dan kawan-kawan, tetapi harta dia yang menghalangi dia. Sekarang pertanyaannya, ada nggak di hidup kamu yang menjadi penghalang kamu mengikuti Yesus? Ya, kalau ada penghalang, Yesus minta segera kita singkirkan. Ya, supaya itu tidak menjadi penghalang kita mengikut Yesus. Dia ingin kita meninggalkannya yang menghalangi kita supaya kita bisa mengikuti dia. Kita bersyukur bahwa kita yang sudah percaya Yesus ya tidak menjadi budaknya uang. Tetapi uang itu bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau suatu saat nanti Tuhan memberikan kamu kekayaan yang melebihi orang lain, kamu bisa pakai uang kamu untuk membantu yatim, janda, orang miskin, orang asing, dan pelayanan di gereja. Itu yang Yesus inginkan. Dan apa yang Tuhan Yesus ya, janjikan, kalau kamu berbuat seperti itu, kamu punya harta di surga. Ya, Yesus tidak bilang harta kamu jual, kamu berikan kepada orang miskin, dan kamu bangkrut. Enggak. Jadi kamu simpan hartamu ke surga, dan harta di surga itu harta yang kekal.
yang Tuhan sediakan untuk anak-anaknya yang bersedia melayaninya. Dan kita harus menjadi bukannya hambanya uang, tapi kita menjadi hambanya Allah. Dan kita tahu bahwa apapun yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan dan harus kita gunakan untuk melayaninya. Sehingga kita bisa diberi olehnya harta di sorga. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang mengucap syukur untuk firman yang kami dapatkan dari Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami petunjuk hidup yang kekal. Dan kami tahu hanya melalui Tuhan Yesus saja kami bisa diselamatkan. Ya Bapa, tolonglah kami agar kami menjadi murid Yesus yang setia, bahkan Kau juga menolong kami bersaksi untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus, supaya dalam hidup kami tidak ada yang menghalangi kami untuk mengikut Yesus. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap terima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita akhiri kebaktian kita dengan bangkit berdiri. Pujian kita adalah 330. 330. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku merasa, kini firman-Nya. Dulu hanya terima, kini memberi. Dulu ku penderita, kini penyembuh. Ku tinggalkan Yesus dan memuji Dia. Semuanya dalam Yesus, Yesus milikku. Dulu merencana, kini berdoa. Dulu ku khawatir, kini Ia jaga. Dulu semau diri, kini ku taat. Dulu ku pemohon, kini memuji. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia. Semuanya dalam Yesus, Yesus milikku. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah melalui Putra-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebaktian Matahari Terbenam yang sudah Engkau pimpin dari awal sampai selesai. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruang kebaktian, kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya ya Bapa, Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu senantiasa menyertai kami semua, baik yang masih kecil, yang masih studi, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, bahkan kami yang melayani Engkau sepenuh waktu. Jadikanlah kami ya Bapa, murid-murid Yesus yang mentaati seluruh perintah Tuhan Yesus, sehingga orang-orang di sekitar kami bisa datang dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Ya Bapa, jagalah kami sebagai anak-anak-Mu, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan segala yang jahat, dan kami mau dalam hidup kami setiap saat kami dapat Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu, supaya kerajaan-Mu di muka bumi dapat diperluas. Kami tahu Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh.
Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.